Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbis rahim sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Apalagi bisa kita laksanakan dengan berjamaah di Masjid Mujahidin Barabe ini. Yang kedua kalinya kami juga bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa datang ke Masjid Mujahidin Barabe ini. Insya Allah ini kedatangan kami kedua di Masjid Mujahidin. Dulu yang pertama yang ngajak Ustadz Zainuddin, tapi sekarang baru ada keperluan mengurus kepindahan pondok anaknya ke Banjarbaru. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai ketua Itmam. Itmam itu kepanjangan dari Ittihadul Ma'ahid Al-Muhammadiyah, Persatuan Pondok Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia, dan juga sekaligus sebagai anggota pimpinan dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya merasa berkewajiban untuk menjelaskan wabil khusus kepada warga Muhammadiyah dan umumnya kepada umat Islam secara keseluruhan, bahwa ternyata perkembangan pesantren sekarang ini luar biasa, Pak. Termasuk di dalamnya perkembangan pesantren Muhammadiyah luar biasa. Mereka hadirin yang berbahagia, pertama kami sampaikan tentunya ini sebagai kabar gembira. Tahun 2010 saya itu datang ke Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Saya ingin mengetahui dan ingin melihat jumlah pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. Insya Allah yang saya datang ke Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah akan saya dapatkan angka-angka itu. Hanya sedikit juga saya tambahkan sedikit, saya adalah mantan Direktur Pondok Pesantren Modern Imam Suhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing, daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya pada saat itu secara pribadi memang ingin bagaimana pesantren-pesantren Muhammadiyah yang jumlahnya belum banyak ini punya satu ikatan, punya satu wadah untuk silaturahim mestinya, dan juga untuk sharing pengalaman. Sehingga kami dari pesantren-pesantren Muhammadiyah akan berkembang secara luar biasa. Kami datang ke kantor Masjid Dikdasmen PP Muhammadiyah, dan ternyata hadirin yang berbahagia,
Dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah kami dapatkan bahwa saat itu tahun 2010 jumlah pesantren Muhammadiyah se-Indonesia itu baru 67. Baru 67, Pak. Itu pun perlu kami sampaikan di sini, kebanyakan dari 67 pesantren Muhammadiyah pada saat itu yang keadaannya layamutu walayahya, mati tidak, hidup ya tidak. Kalau orang Solo bilang ngagak-agak. Banyak yang seperti itu, layamutu walayahya. Ada orang sedikit beri presetan layamutu walayahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Masih banyak seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya mudir-mudir dari 67 pesantren Muhammadiyah se-Indonesia pada saat itu kami kumpulkan, kami undang ke Yogyakarta untuk silatnas yang pertama, silaturahmi nasional itmam yang pertama. Alhamdulillah respon mereka luar biasa, hampir semua hadir di Jogja tahun 2010. Dan akhirnya di situ Ikhwan Fillah rahimahullah dicetuskan kita para mudir pesantren Muhammadiyah se-Indonesia mengiklankan, mendeklarasikan berdirinya Itmam, Ittihadul Ma'ahid Al-Muhammadiyah tahun 2010. Yang ingin kami sampaikan ke sini, Ikhwan Fillah rahimahullah, saat itu pesantren Muhammadiyah se-Indonesia baru 67, itu pun keadaannya banyak yang layamutu walayahya. Sekarang ini tahun 2023, laporan terakhir dari Sekretaris LP2 PP Muhammadiyah, ternyata Masya Allah berkembang menjadi 443, dari angka 67 menjadi 443. Ini tentunya bagi kita umat Islam, wabil khusus warga Muhammadiyah, merupakan kabar gembira luar biasa. Berkembang di sana sini pesantren-pesantren, termasuk pesantren Muhammadiyah, luar biasa. Sehingga kalau ada orang mengatakan sekarang ini terjadi booming pesantren Muhammadiyah, di sana sini muncul pesantren Muhammadiyah, meledak, bermunculan di kota, di desa, pesantren-pesantren Muhammadiyah, itu bukan kabar yang mengada-ada, tapi itu betul-betul real, berkembang secara luar biasa. Sehingga kami yakin insya Allah dengan bermunculan di sana sini pesantren-pesantren Muhammadiyah ini, insya Allah akan muncul kader-kader umat, termasuk kader Muhammadiyah yang luar biasa. Ini yang ditunggu-tunggu oleh umat. Kader-kader yang mencerahkan bangsa, menyerahkan umat. Ini tentunya kabar yang betul-betul sangat menggembirakan, Ikhwan Fillah rahimahullah. Sekarang muncul pertanyaan Bapak-bapak, Ustaz, apa yang menyebabkan terjadinya perkembangan pesantren-pesantren Muhammadiyah yang luar biasa seperti ini? Ternyata Bapak-bapak yang berbahagia, masyarakat sekarang semakin meyakini bahwa pendidikan ala pesantren memang luar biasa. Pesantren tidak hanya sekedar memahamkan anak kepada din, pada syariah Islam, tapi juga mampu memberikan semangat kepada santri-santri bagaimana bisa mengamalkan ajaran Islam ini secara murni dan konsekuen. Anak tidak hanya sekedar memahami, tapi mampu dan bersemangat mengamalkan. Itu penting. Wan Bidin rahimahullah.
Ada satu cerita, seorang santriwati dari sebuah pesantren. Waktu Jumat perpulangan, santriwati ini pulang ke rumah orang tua, ke rumahnya. Sesampai di rumah, santriwati ini berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong saya diantar ke toko kerudung." Saat itu ibunya agak sedikit marah. "Nak, sudahkah selama ini kamu banyak saya belikan kerudung? Apakah itu masih kurang, Nak?" Agak sedikit emosi lagi. Anak jawab, "Ibu, saya saat ini mau beli kerudung, itu bukan untuk saya, Ibu. Saya ingin beli kerudung, itu akan saya berikan kepada salah satu teman saya di pesantren. Begini, Ibu, saya di pesantren punya teman, ternyata dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Taunya saya bahwa dia berasal dari keluarga tidak mampu, Ibu, kerudung yang dia miliki itu cuma satu. Sehingga yang dipakai tiap hari ya hanya itu, sebab yang dimiliki memang hanya itu, Ibu. Saya tidak tega, Ibu. Saya tidak tega. Bismillah, hari ini saya bertekad akan saya belikan teman itu kerudung, Ibu. Mohon maaf, Ibu, tolong antarkan saya ke toko kerudung." Ibunya agak sedikit menyesal mengapa tadi kadung memarahi anaknya. "Maaf, Nak, saya sangka. Ayo, Nak, tak antar ke toko kerudung." Sampai di toko kerudung, anak ini kemudian milih kerudung yang kira-kira ukuran pas sama temannya itu. Begitu didapatkan kerudung itu, kerudung dibawa ke kasir. Sampai di kasir, ibunya menghampiri, "Nak, biar ibu saja yang bayar kerudung ini." Tapi apa kata anak? Apa kata anak? "Bu, ibu kan tiap bulan sudah ngasih uang saku ke saya. Ibu perlu mengetahui sebagian uang saku itu saya tabung, Ibu. Dan saya memang bertekad hari ini, bismillah, akan membelikan kerudung untuk teman saya itu, bismillah, pakai uang tabungan saya sendiri, Ibu. Mohon maaf." Coba hadirin yang berbahagia, kalau jenengan punya anak yang bisa berkata seperti ini, kira-kira respon jenengan bagaimana? "Ibu kan sudah ngasih uang saku ke saya tiap bulan. Itu, Ibu, sebagian saya tabung. Bismillah, saya bertekad akan membelikan kerudung itu pakai uang saya sendiri, Ibu." Nangis itu orang tuanya, Pak. Nangis saking bahagianya. "Ya Allah, alhamdulillah, telah Engkau anugerahkan apa yang selama ini kami minta. Anak solihah, ya Allah. Anak solihah, ya Allah. Kami yakin dari anak sesolihah ini akan muncul doa-doa untuk saya. Termasuk walaupun saya sudah menghadapmu, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, telah Engkau anugerahkan kepada saya anak sesolihah ini." Nangis, Pak. Saking bahagianya. Teringat anak perempuan tetangganya ditangkap polisi gara-gara terlibat narkoba. Alhamdulillah, anak saya tidak seperti itu. Telah Engkau berikan kepada kami anak yang solihah, ya Allah. Alhamdulillah. Nangis.
Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Selupan pesantren. Anak tidak hanya sekedar memahami, tapi mampu mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mampu mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan berikutnya, mengapa bisa seperti itu Ustaz? Apa kelebihan di pesantren sehingga mampu menyadarkan anak? Tidak hanya sekedar mampu memahami, tapi mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak perlu mengetahui yang namanya pesantren itu ada istilah hidden curriculum, Pak. Hidden curriculum. Apa itu Ustaz? Kurikulum yang tersembunyi. Dan itu hanya ada di pesantren. Di luar pesantren tidak akan kita jumpai yang namanya hidden curriculum itu. Apa yang dimaksud hidden curriculum? Kurikulum yang tersembunyi. Apa itu Ustaz? Keteladanan dari kiai atau ustadzahnya. Keteladanan dari kiai atau ustadz dan ustadzahnya. Itu yang disebut hidden curriculum. Anak bangun jam 3, maunya hanya ke toilet untuk buang hajat. Tahu-tahu ketemu ustadznya. Ternyata ustadznya baru wudu untuk melaksanakan qiyamul lail tahajud. Anak berpikir, ya Allah, ustadz saya yakin sudah bangun, alhamdulillah ya Allah. Ustadz saya punya semangat untuk menegakkan qiyamul lail saat tahajud luar biasa, ya Allah berilah saya kekuatan agar saya punya semangat menegakkan qiyamul lail seperti semangat yang telah Engkau anugerahkan pada ustadz kami, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Keteladanan. Anak punya ustadzah. Padahal diketahui ustadzah ini dari segi kemampuan finansial luar biasa, agniya betul. Tapi penampilan ustadzah yang satu, yang kaya raya ini, Masya Allah, sederhananya luar biasa. Takdim kepada teman-teman asatid yang lain, luar biasa. Ya Allah, ini padahal agniya luar biasa. Tapi mampu menampilkan diri sesederhana itu. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk bisa menampilkan diri seperti tampilan ustadzah kami ini, ya Allah, sederhana. Keteladanan seperti ini ikhwan fiddin rahimakumullah yang kemudian disebut dengan hidden curriculum. Dan itu hanya anak dapatkan di pesantren. Sehingga kalau saya dapat pertanyaan, Ustadz, mengapa di pesantren itu relatif lebih sukses dalam menanamkan akidah shahihah dan menanamkan kebiasaan akhlakul karimah? Mengapa di pesantren relatif lebih sukses daripada di lembaga pendidikan yang lain? Saya jawab, karena di sana ada hidden curriculum. Itu yang masyarakat tangkap sekarang. Ternyata pesantren tidak hanya sekedar memahamkan anak, tapi betul-betul mampu memberikan semangat yang luar biasa. Di Solo ada orang tua yang anak dari orang ini itu sekarang kerjanya di Amerika, sukses secara ekonomi, sukses luar biasa, Pak. Tapi suatu saat bapaknya yang di Solo itu mendengar kabar dari temannya anak di Amerika, bahwa anaknya yang kerja di Amerika itu sekarang ibadahnya
rusak, Pak. Dia masih sholat apa tidak, sulit diketahui. Kabar ini begitu sampai pada orang tuanya di Solo. Orang tuanya down, Pak. Masya Allah, nak. Dulu waktu kamu di Solo padahal ibadahmu luar biasa. Tapi sekarang begitu kamu kerja di Amerika, jadilah seperti ini. Masya Allah, ya Allah. Tidak lama dari itu, anaknya kirim sesuatu yang luar biasa kepada orang tua yang di Solo. Apa kirimannya, Pak? Mobil baru, mobil Pajero, panas Jobo Jero. Ini kalau orang tua yang biasa dapat kiriman mobil baru Pajero itu kan satu kebanggaan luar biasa. Bahkan di mana-mana dikatakan saya dapat kiriman dari anak saya mobil baru. Perhitungannya kalau mereka tahu anak saya bisa ngirim mobil baru ke saya, nama saya akan terangkat, martabat saya akan terangkat. Hebat jenengan, Pak, punya anak sesukses itu, anak kok bisa kirim mobil baru. Hebat, Pak, jenengan. Orang-orang akan acungkan jempol sama saya. Itu akan ngangkat derajat saya. Itu orang tua yang umum seperti itu. Tapi tidak orang tua yang satu ini, yang di Solo ini. Nah, diawali ada kabar bahwa anaknya yang di Amerika itu sudah ibadahnya tidak jelas. Begitu mendapat kiriman mobil baru, apa jawaban? Dia telepon kepada anaknya di Amerika itu. Nak, saya tidak butuh ini, nak. Sebagai orang tua, saya inginkan anak saya jadi anak yang soleh, solihah. Saya terus saja kecil berat mendengar anakku ternyata engkau di Amerika ibadahmu sudah rusak. Hari ini kamu kirim mobil ke saya tidak butuh itu, nak. Ya, Masya Allah, Pak. Ya, saya butuhkan anak yang soleh. Bab anak soleh ini insya Allah yang akan menjadi tabungan saya, sumber doa untuk saya, sehingga walaupun saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari anak soleh ini akan selalu muncul doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari seperti kamu yang ibadah kamu saja sudah tidak jelas, apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa kami harapkan, nak? Saya ingatkan kali ini kepada anakku, jaga ibadah kamu, jaga akidah kamu, jaga akhlak kamu. Saya tidak butuh kiriman mobil ini. Masya Allah, Pak, ini juga termasuk orang tua yang langka, Pak. Masya Allah. Dan saya yakin hadirin yang berbahagia, yang saat ini alhamdulillah berkenan hadir untuk mendengarkan kajian Jumat pagi ini, semua juga menghendaki anaknya itu menjadi anak yang soleh. Untuk apa anaknya secara ekonomi sukses, tapi ternyata secara diniyahnya gagal total? Masya Allah. Apa yang bisa diharapkan dari anak seperti itu? Kita ingat hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau manusia Bani Adam itu mati, terputus semua amalnya, illa min talas, kecuali dari 3. Satu, amal soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan. Berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah bagi orang tua yang kemudian bisa punya anak yang soleh. Itu anugerah yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa.
Walaupun kita sudah mati, secara umum ingqata'a amalu, tapi dari anak soleh akan selalu muncul doa-doa untuk kita. Itu anugerah yang luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya yakin yang hadir pada pagi hari tidak ada yang sampai punya anak secara diniyahnya lemah. Saya yakin tidak ada. Itulah ikhwan fiddin rahimakumullah yang menjadikan orang tua sekarang semakin melirik pondok pesantren. Luar biasa. Dan yang perlu saya tambahkan di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, insyaallah perkembangan pesantren Muhammadiyah tidak hanya sekedar dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas juga ada peningkatan yang luar biasa. Wakil Sekretaris LP2 PP Muhammadiyah namanya Pak Sumanto. Beliau ini baru saja mengadakan penelitian berapa sih jumlah pesantren Muhammadiyah yang karena keterbatasan sarpras akhirnya terpaksa menolak sebagian pendaftar. Masya Allah, hasil penelitian beliau luar biasa Pak. Ternyata sekarang ini sudah banyak sekali pesantren-pesantren Muhammadiyah karena keterbatasan sarpras akhirnya terpaksa menolak sebagian pendaftar. Masya Allah. Ini satu indikator, insya Allah. Warga Muhammadiyah sekarang sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mengirimkan putra-putrinya ke pesantren Muhammadiyah. Sampai kewalahan, sampai akhirnya menolak. Saya tidak bermaksud di sini Bapak-Bapak yang berbahagia bahwa ternyata telah menolak. Kita bangga pesantren Muhammadiyah telah menolak sebagian pendaftar. Menolak itu ikhwan fiddin rahimakumullah termasuk sesuatu yang tidak terpuji, tidak bisa dibanggakan. Sesuatu yang tidak terpuji menolak itu. Saya sewaktu jadi direktur Pondok Pesantren Modern Imam Sodor Muhammadiyah cabang bimbing daerah Sukoharjo Jawa Tengah, ada satu mobil bawa 4 anak sama orang tuanya daftar ke pesantren saya. Sayang timingnya salah Pak. Timingnya salah. Saya katakan Pak, ini pendaftaran sudah penutupan, bahkan sudah testing, bahkan sudah daftar ulang Pak. Mohon maaf Pak. Ini orang tua mengeluh, Ustadz, mohon diterima Ustadz. Saya datang jauh-jauh dari Cilacap. Cilacap itu Jawa Tengah yang paling barat, Cilacap. Ke Solo ini kan tidak dekat Ustadz, tolong 4 anak ini bisa diterima. Saya katakan Pak, saya punya pengalaman pahit. Kamar-kamar yang overload, isinya melebihi kapasitas maksimal. Ternyata banyak problem Pak, muncul masalah-masalah. Sehingga kami dan teman-teman akhirnya bersepakat mulai tahun depan kita hanya akan menerima sesuai kapasitas maksimal. Jangan memaksakan hanya karena mengejar jumlah yang banyak, menerima melebihi kapasitas. Jadi mohon maaf Pak, kami tidak bisa menerima. Apa kata beliau? Ustadz, saya datang jauh-jauh ngantar anak untuk belajar ngaji. Anak mau belajar ngaji kok ditolak Ustaz. Anak mau belajar ngaji kok ditolak Ustaz. Saya mendengar pernyataan itu, ya Allah. Ini terpaksa, karena memang kalau kita paksakan, kita terima semuanya, akan terjadi overload. Dan ternyata kamar-kamar yang overload itu muncul masalah-masalah yang luar biasa. Jadi saya tidak bermaksud kita bangga pondok-pondok Muhammadiyah sudah mulai menolak. Bukan itu maksud saya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa sekarang ini alhamdulillah kepercayaan warga kita kepada pesantren-pesantren kita sendiri, pesantren Muhammadiyah sudah luar biasa.
Mohon maaf ini nanti sampai jam berapa? Ini udah jam 6 lebih. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam setengah 7 atau 6:04? Sampai kira-kira 15 menit ya, kira-kira 15 menit sampai jam setengah 7. Itu Pak yang menjadikan sekarang orang mengapa begitu memilih pesantren sebagai pendidikan anak. Mereka tahu bahwa ternyata di pesantren tidak hanya sekedar anak mampu memahami syariat Islam, memahami dinul Islam, tapi pesantren dengan izin Allah, dengan keteladanan kiainya, keteladanan asatidnya ternyata mampu memberikan semangat yang luar biasa pada anak-anaknya. Dan begini ikhwan bidin rahimakumullah. Sekarang ini kalau kita bicara masalah kenakalan remaja Pak, Masya Allah luar biasa. Di daerah Solo Pak, ada satu kampung sentra industri minuman keras Ciu di Solo Pak. Saya mendengar kabar dari teman saya yang juga ngajar di pondok saya, di Imam Soto. Dia cerita, Ustaz, di kampung saya Ustaz, ada anak baru SD Pak, baru SD. Tergila-gilanya kepada minuman keras sudah luar biasa. Sudah terbiasa. Tidak ada hari tanpa ciu. Masya Allah. Sudah dibina oleh guru, sudah dibina oleh kepala sekolah. Berhubung tidak ada perubahan, akhirnya anak itu dikeluarkan dari sekolah. Itu masih umur SD Pak, coba. Masya Allah. Jadi sekarang ini melihat narkoba, minuman keras di kalangan anak-anak, Masya Allah sangat-sangat memprihatinkan Pak, betul Pak. Dan saya yakin itu tidak hanya terjadi di Solo, barangkali di Barabai pun juga seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Padahal minuman keras itu Pak, kalau kita kasih api nyala Pak itu. Tiap hari masuk ke perut. Maka kalau sedari anak sudah tergila-gila kepada yang namanya minuman keras itu Pak, tidak ada yang ceritanya bisa umur panjang Pak. Mengapa? Rusak organ-organ dalamnya Pak. Baru umur 15, umur 20, umur 25 sudah meninggal dunia. Organ-organ dalamnya rusak. Luar biasa Pak. Orang tua yang merasa bahwa anak ini titipan Allah, anak ini amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita didik, kita berikan tarbiyah sebaik-baiknya. Melihat kondisi seperti ini jelas prihatin Pak. Ya Allah, sudah seperti itu keadaannya. Sudah seperti itu keadaan. Dan dia yakin pada saatnya nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Sebab ada hadis kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari Anda ada pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Paling tidak kita ini merupakan pimpinan keluarga. Pada saatnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana kita memimpin keluarga. Bagaimana kita memimpin anak-anak kita. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang ingin nanti bisa memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya kepada Allah, dia akan berusaha mati-matian. Anak saya menjadi anak yang soleh. Dan itu ternyata tidak lain dan tidak bukan ikhwan bidin rahimakumullah, dengan memasukkan putra-putri kita ke pesantren. Bagaimanapun juga pendidikan agama ini. Kalau mungkin kan ada tanya jawab nanti. Oh gitu. Luar biasa.
Saya sebagai ketua Itmam Pak datang untuk kunjungan pembinaan ke Al Furqon di Banjar sudah 6-7 kali Pak. Ke Nurul Amin Alabio sudah 4 kali Pak saya. Kemarin kita melihat ada MBS baru di Banjarbaru yang katanya Pak Zainuddin anaknya dari Bogor mau dipindah ke MBS Banjarbaru. Perkembangannya luar biasa Pak. Luar biasa. Kemarin juga saya sempatkan mampir yang segera akan dimulai MBS Martapura. Modalnya juga luar biasa, semangatnya luar biasa. Luar biasa. Saya dulu pernah diajak oleh Pak Zainuddin ke sini juga dalam rangka memberikan semangat bagaimana di Barabe ini dalam tempo sesingkat-singkatnya juga bisa berdiri MBS. Maka kami datang untuk kedua kalinya ini. Mohon betul kepada pimpinan daerah tempo sesingkat-singkatnya di Barabe ini bisa muncul MBS Muhammadiyah Boarding School atau Pondok Pesantren Muhammadiyah. Insya Allah itu tempat pengkaderan yang luar biasa Pak. Kalau ada kekhawatiran Ustadz, nanti saya khawatirkan kalau saya masukkan anak saya ke pesantren bisanya hanya ilmu syariah, agama umumnya nol, kemampuan pengembangan ekonomi juga nol. Insya Allah itu tidak benar Pak. Di Jawa sudah dibuktikan ternyata pesantren walaupun di sana ada pendidikan agama luar biasa, jumlah jam materi khas pesantren luar biasa, tapi ternyata itu tidak kemudian mematikan pelajaran umumnya. Luar biasa Pak. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan kesuksesan dan kehebatan dan kedahsyatan pesantren dalam mendidik anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, ada permintaan dari Ustaz Fahmi, nanti ada tanya jawab, jadi ini masih ada 20 menit. Monggo yang berkaitan dengan pesantren ini kami buka kesempatan untuk tanya jawab. Kalau bisa akan saya jawab, kalau tidak ya akan kita jadikan PR. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita perlu memberikan tarbiyah terbaik. Kita perlu memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita betul-betul akhirnya dengan izin Allah menjadi anak solih dan solihah. Itu yang kita dambakan betul. Itu yang kita dambakan betul. Ternyata saya tidak mengatakan satu-satunya, tapi salah satu yang paling efektif mewujudkan cita-cita besar kita, punya anak soleh, itu kita titipkan anak-anak kita ke pesantren. Sekian, kami buat waktu maksimal 10 menit. Nanti saya ada acara ke Nur Amin. Monggo, barangkali ada yang ingin menyampaikan. Saya yang jelas mendambakan bagaimana di Barabe ini bisa muncul MBS. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Perkenalkan belum Adi Sutanto. Adi Sutanto. Sama-sama jawab. Ya. Jadi kami mewakili salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah. Yes. Kami menanyakan bahwasanya jika di Barabe ini memungkinkan untuk kita bangun atau kita bikin pondok pesantren Muhammadiyah. Yeah.
Nggih. Nah, apakah mungkin dari panti asuhan ini sedikit demi sedikit atau pelan-pelan kita jadikan cikal bakal pondok pesantren di Muhammadiyah? Karena kalau belum melihat di kampung kami itu, jadi ada awalnya pembentukan pesantren itu yang semacam perintis gitu. Ya. Itu dari yang mirip-mirip dari semacam panti asuhan. Dan alhamdulillah meskipun ya tidak terlalu cepat berkembang, tapi alhamdulillah ada progres di sana perkembangannya. Terima kasih. Ustadz Sunanto masih begini, ternyata saya sebagai ketua Itmam sudah banyak berkunjung ke pesantren-pesantren Muhammadiyah. Ternyata banyak pesantren-pesantren Muhammadiyah yang itu dulu berawal dari sebuah panti asuhan, Pak. Artinya itu sangat memungkinkan. Bahkan ada satu contoh, yaitu panti asuhan dan pondok pesantren Al-Mizan di Lamongan, Jawa Timur. Itu sering kami jadikan percontohan. Mengapa Al-Mizan ini kami jadikan percontohan, Pak? Berawal dari sebuah panti asuhan. Pengelolaan panti asuhannya luar biasa. Kemudian mendirikan MTS, semula hanya untuk menampung anak-anak panti, tapi akhirnya karena MTS ini bagus sekali, pembinaannya luar biasa, warga sekitar itu ingin juga memasukkan anaknya. Ya semula memang ini kan untuk panti, Pak, untuk anak yatim, kan Bapak masih hidup berarti bukan anak yatim itu. Enggak apa-apa, saya bayar. Akhirnya masuk ke MTS itu juga warga sekitar. Berhubung ternyata anak panti sama anak warga sekitar itu kalau campur ya ada efek-efek negatif, akhirnya membuat kebijaksanaan pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan Kota membuat kebijaksanaan kalau mau masuk ke Al-Mizan ini harus memukim, sehingga akhirnya sekarang ini santri dari Al-Mizan ini ada unsur dari anak panti yang mereka sebut muassasah, dan ada yang disebut ghairu muassasah, itu bukan yatim, itu bayar sendiri dan cukup besar. Yang anak panti kira-kira 250, yang unsur santri bayar ada 350 dan 600 santri Al-Mizan Lamongan itu. Hebatnya apa, Pak? Di sini anak panti dan anak santri bayar itu waktu penempatan kamar tidak dibeda-bedakan, Pak. Penempatan kelas juga tidak dibeda-bedakan. Makan juga tidak dibeda-bedakan. Masih ada satu panti saya lihat, yang panti tempat makan kamu di sana, yang santri bayar tempat makan kamu di sana agak sedikit lebih baik menunya. Di Al-Mizan itu tidak. Penempatan kamar, kelas, ruang makan tidak ada bedanya. Bahkan sesama anak tidak tahu, Pak. Teman saya ini anak panti apa santri bayar, sesama teman tidak tahu, Pak. Luar biasa. Sampai saya bertanya pada direkturnya itu, Ustadz, apakah wali-wali santri yang bayar tidak ada kekhawatiran? Ya Allah, di sini bayarnya cuma sedikit. Loh kok ternyata juga untuk menghidupi anak-anak yatim segala. Lah nanti anak saya kurus nanti gitu. Bayarnya cuma sedikit tapi juga untuk menghidupi anak yatim. Tidak akan terjadi, Ustaz. Setiap event-event saya terangkan pada mereka, orang tua terutama, insya Allah untuk menghidupi anak yatim ini dari donasi para donatur lebih dari cukup. Bahkan setiap tahun ada sisa, itu bisa kami gunakan untuk membangun. Tersisa. Jadi mereka tidak perlu khawatir bayarannya yang cuma sedikit itu kemudian juga dipakai untuk menghidupi anak yatim. Masya Allah, Pak. Sangat mungkin, Ustaz. Bahkan di Aji Barang Purwokerto juga ada yang sama. Ini artinya, tapi di data memang satu, ada peningkatan pengelolaan panti itu dengan sebaik-baiknya, Pak. Jadi di Aji Barang Purwokerto ini warga sekitar itu sampai
tertarik, ya Allah, ini anak panti soleh solihahnya seperti itu, terawasi seperti itu, terbina seperti itu. Akhirnya tertarik, nitipkan anaknya ke panti, sampai gampang ngurus panti dijawab ini kan anak yatim. Tidak apa-apa Ustadz, saya bayar. Karena di panti itu apa? Masya Allah, Ustadz Samsudin itu pimpinan pantinya itu mampu menyelenggarakan diniyah di panti itu luar biasa Pak, luar biasa. Sehingga akhirnya sampai warga sekitar tertarik. Sangat mungkin monggo, tapi memang pesanan pertama memang ada pengeluaran yang luar biasa, sehingga akhirnya nanti akan ada warga yang ikut tertarik menitipkan anaknya walaupun dia bukan anak yatim. Kemudian yang kedua begini Pak, jadi sebenarnya dulu waktu datang pertama sudah kami sampaikan, insya Allah untuk merintis sebuah MBS Muhammadiyah Boarding School atau pondok pesantren tidak terlalu sulit. Yang penting ada kekompakan yang luar biasa, ada semangat yang luar biasa. Apalagi kami melihat kondisi perekonomian masyarakat Barabe luar biasa juga, ini sangat memungkinkan. Ada di Sukoharjo satu desa namanya Desa Tulaan Pak. Di sana ada sejumlah pemuda yang memang luar biasa Pak. Semuanya bagaimana di kampung ini bisa berdiri pesantren. Itu kalau kita melihat kemampuan ekonomi mereka nol besar Pak. Tapi karena semangatnya luar biasa. Sampai pemuda-pemuda itu malam hari itu kerja bakti untuk mencetak batu merah itu Pak. Batu bata itu Pak. Coba sampai sejauh itu. Sekarang jadi Pak, santri ribuan Pak. Modal semangat Pak. Jadi yang penting begini, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sejumlah figur yang memang betul-betul tertarik bagaimana di Barabe ini segera muncul Muhammadiyah Boarding School atau pondok pesantren Muhammadiyah. Kemudian merintis dan nanti belajar ke pondok-pondok yang lain, misalkan ke Al-Furqon, ke Banjarbaru, ke Martapura yang akan segera memulai luar biasa ini. Bagaimana mereka mengawali pesantrennya? Tim, kalau perlu pimpinan daerah bersama-sama studi piring ke sana. Akan tahu nanti, oh ternyata sebenarnya ya tidak terlalu sulit, tidak terlalu ribet untuk merintis pesantren. Monggo Ustaz, nanti Pak Zainuddin nanti monggo kira-kira memang ada sejumlah orang yang betul-betul punya keinginan kuat, siap berjihad fisabilillah melalui perintisan MBS. Insya Allah saya datang ketiga kalinya ke Barabe, tidak masalah. Yang penting semangat dan kompak itu yang penting Pak. Kita insya Allah. Masih ada satu lagi mungkin ada yang ingin menyampaikan. Insya Allah Pak, nanti kalau dengan monggo Pak. Monggo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten? Nggih. Menambahkan sedikit pertanyaan dari Ustaz Andi Sarto tadi, memang beliau wakil ketua yang membinai LPP. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memang harapannya dalam periode 5 tahun ini ada kemungkinan untuk bisa didirikan LPS. Betul. Hanya saja bisa menggunakan fakta bahwa kalau kita melihat MBS yang ada di Kalsel, Selatan kan sekitar 4 atau 5. Ya. Dari MBS Prolamin, Al-Furqan, Banjarmasin dan yang lainnya, itu kan rata-rata MBS itu muncul minimal itu setingkat SMP atau Sanawiyah. Nah, sedangkan fakta kami di sini di Rusun itu hanya setingkat SD. Jadi SMP-nya belum ada. Sehingga kemudian untuk mencari murid dari santri itu mungkin yang
Di sini luar biasa. Iya. Para asatidnya misalnya cukup. Iya. Ada yang lulusan luar negeri dari Mesir. Alhamdulillah. Dari Mesir juga ada dari Jawa, kemudian dari Kalimantan Selatan sendiri. Iya. Hanya saja yang Ustadz yang mungkin gitu ya, yang memang membidangi 24 jam karena kan Iya. mau tidak mau ketika pondok itu dibikin itu harus ada yang standby, satu atau dua orang yang memang dia full di sana 24 jam. Nah ini melihat dari keterbatasan SDM, kemudian juga santri, termasuk juga dana dan seterusnya, ini mungkin ada tambahan. Kira-kira kalau untuk seperti itu peluangnya seperti apa? Iya. Gitu, Sobat. Mas Ustadz, begini, memang pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Muhammadiyah, itu kebanyakan milik SMP MTS atau SMA Aliyah. Kebanyakan Pak. Yang itu SD yang kemudian disebut Mahat Shigor, memang nyaris kecil Pak, kecil. Sementara di Barabe ada yang baru SD, SMP belum punya. Lah begini Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita ada kemauan bagaimana di Barabe segera muncul pesantren Muhammadiyah, kita bisa mendirikan sekolah baru Pak. Apakah itu MTS, apakah itu SMP. Kita mulai dari MTS atau SMP. Baru nanti sukses kita lanjutkan SMA atau Aliyah. Nah, insya Allah kalau sekedar untuk mendirikan sekolah baru, apalagi MTS, insya Allah tidak terlalu sulit Pak, tidak terlalu sulit. Hanya kesalahan orang-orang sekarang begini Pak, seolah kalau memulai pesantren itu harus dengan jumlah santri yang memadai. Saya ceritakan di sini Pak, banyak pesantren Muhammadiyah yang mengawali itu cuma dengan 5-8 santri Pak. Bahkan mungkin dia tidak percaya, saya ceritakan Pondok Muhammadiyah Paciran Karangasem itu tahun kira-kira tahun 2000-an. Saya waktu studi banding ke sana, saya tanya pada Mbah Kiainya, Mbah Iman, Mbah, jenengan mengawali pesantren jenengan ini dengan berapa santri? Apa jawaban beliau? Saya mengawali pesantren saya ini cuma dengan 1 santri Pak, 1 santri. Dia kelola dengan sebaik-baiknya. Membina anak 1 luar sukses luar biasa Pak. Akhirnya tetangga-tetangga tertarik. Mengawali cuma dengan 1 anak Pak, coba. Go on. Sehingga saya katakan, kan saya waktu jadi direktur Pondok Imam Zuhur sering ada tamu dari cabang, dari daerah yang juga ingin merintis pesantren. Jangan sampai kita kemudian punya cita-cita mengawali ini dengan banyak santri. Saya katakan cuma dapat 5-8, go on, berangkat. Saya katakan di Paciran Lamongan itu mengawali cuma dengan 1 anak. 1 anak Pak, luar biasa. Ini artinya apalagi dari segi SDM luar biasa, dari Mesir alhamdulillah luar biasa juga. Sudah tidak ada masalah untuk SDM-nya. Kalau butuh ustadz yang full time harus sebagai musyrif, itu yang jelas kita butuhkan. Insya Allah kita ikhtiar, kita cari, kita sambat kepada Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi, insya Allah lu carikan. Memang di saat merintis pesantren kita harus menyiapkan 2 atau 3 ustadz muda yang siap 24 jam di pesantren. Ustadz Fahmi insya Allah siap. Monggo. Ustadz Fahmi harus juga memikirkan Bali yang bisa bangun desa gitu. Putra daerah Barabe. Masa ada dokter yang itu kelahiran Barabe. Saya yakin insya Allah Ustadz Fahmi siap untuk membantu SDM. Jadi yang penting dulu Ustaz, ada sejumlah orang dari nanti PDM Barabe yang untuk panitia perintisan pesantren atau panitia perintisan MBS Barabe, rapat intensif dan lain sebagainya. Studi banding tim ini, studi banding dulu. Insya Allah, saya yakin insya Allah. Kalau kemudian nanti saya datang untuk ketiga kalinya di Barabe, insya Allah samina batokna. Kami ingin Barabe yang potensinya sedemikian luar biasa ini punya pesantren. Dan memang itu lebih baik daripada sekedar
istilahnya mengkolaborasikan panti dengan pesantren. Itu alternatif kedua. Alternatif pertama tetap memulai dengan sekolah baru. Misalnya Bismillah. Jadi insya Allah apalagi SDM itu yang paling utama, yang sering dihadapi permasalahan di banyak daerah itu SDM-nya. Di sini SDM dan tidak masalah. Jadi Ustaz, ya Bismillah, monggo nanti Ustaz Fahmi, Ustaz Dr. Fahmi, kita tunggu nanti. Yang jelas saya melihat potensinya luar biasa untuk Barabe, bagaimana dalam tempo sesingkat-singkatnya bisa punya MPS. Sepanjang nanti cita-cita kita mengawali tidak usah dengan jumlah yang besar, 5. Saya dulu waktu mengawali Imam Soto juga teman-teman pokoknya cuma 8 anak. Jangan sampai ada tempat lain itu cuma 5, cuma 7 itu akhirnya dipending. Tahun depan saja kita tunda. MBS kita mulai tahun depan. Nanti tahun depan semakin tidak dipercaya, Alah nanti paling pol ditunda lagi kayak kan tahun kemarin. Bismillah. Ngeten nggih. Baiklah ikhwan fillah rahmatullah. Saya kira sampai di sini dan sekali lagi saya memang banyak berharap bagaimana dalam tempo sesingkat-singkatnya PDM Barabe segera punya MPS. Itu sudah amanat Muktamar Surabaya, setiap PDM paling tidak punya satu pesantren yang betul-betul berkemajuan, satu pesantren yang berkemajuan. Sekian Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami sampaikan kesediaan kami untuk datang ketiga kalinya ke Barabe ini. Bagaimana Barabe segera punya MPS atau Pondok Pesantren Muhammadiyah yang luar biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.